Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kuliah kimia dasar. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas mengenai molekul dan senyawa. Pada kesempatan ini akan banyak kita bahas mengenai bagaimana penamaan dari suatu senyawa. Molekul dapat didefinisikan sebagai gabungan dari dua atom atau lebih melalui reaksi kimia. Bisa pula didefinisikan sebagai gugusan yang secara elektrik netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Molekul di sini bisa kita bedakan menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Contoh daripada molekul unsur yaitu hidrogen H2, kemudian contoh daripada molekul senyawa yaitu air H2O. Berdasarkan jumlah atom penyusunnya, molekul dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Jenis molekul yang pertama adalah molekul monoatomik. Dalam ilmu kimia, istilah monoatomik sering merujuk pada keadaan molekul ketika muncul dalam bentuk atom tunggal yang tidak terikat pada atom lain. Hal ini bisa terjadi pada sebagian besar senyawa gas dan dapat menjadi atom tunggal pada suhu yang cukup tinggi. Sederhananya, untuk molekul monoatomik ini yaitu terdiri dari satu atom saja. Jadi molekul yang terdiri dari satu atom saja. Kemudian, untuk molekul monoatomik ini sama dengan lambang atom unsur tersebut. Jadi molekulnya itu sama dengan lambang atom unsur tersebut. Kebanyakan unsur monoatomik adalah logam, kemudian ada beberapa zat yang lain, kemudian gas mulia. Untuk setiap gas mulia seperti halnya helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, secara alami adalah gas monoatomik pada suhu dan tekanan standar. Untuk lebih jelasnya ataupun contoh lengkapnya bisa dilihat pada slide. Jenis molekul yang kedua yaitu molekul diatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang terdiri dari dua atom. Molekul-molekul ini terdiri dari dua atom yang terikat satu sama lain melalui ikatan kimia kovalen. Atom-atom dapat diikat melalui ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ataupun ikatan rangkap 3. Berdasarkan jenis atom yang ada dalam molekul diatomik, maka molekul diatomik bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu molekul diatomik homonuklir dan molekul diatomik heteronuklir. Molekul diatomik homonuklir kita kenal dengan molekul unsur. Contohnya adalah hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Sementara untuk molekul diatomik heteronuklir ataupun kita kenal dengan molekul senyawa, contohnya yaitu hidrogen klorida dan karbon monoksida. Jenis molekul yang ketiga yaitu molekul poliatomik. Molekul poliatomik yaitu molekul yang terdiri dari 3 atom ataupun lebih. Contohnya yaitu ozon, fosfor putih, air, metana, etanol, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari pokok bahasan mengenai molekul dan senyawa, terdapat istilah rumus kimia. Rumus kimia menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Angka yang menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia kita sebut dengan angka indeks. Rumus kimia bisa berupa rumus molekul dan juga bisa berupa rumus empiris. Rumus molekul yaitu rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jadi, rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari molekul zat. Atau bisa dikatakan rumus molekul yaitu rumus yang menunjukkan secara tepat jumlah tiap atom dari tiap unsur pada suatu molekul. Contohnya yaitu
air di sini dirumuskan dengan H2O. Karbon dioksida dirumuskan CO2. Kemudian glukosa rumusnya C6H12O6. Dan yang terakhir di sini sukrosa rumusnya C12H22O11. Berikut merupakan contoh penulisan rumus molekul dan penamaan senyawa. Yang pertama yaitu senyawa biner dari logam dan non-logam, ataupun kita sebut dengan senyawa biner ionik. Penulisan rumus senyawa di sini, unsur logam dituliskan di depan, kemudian disusul dengan non-logam. Contohnya, senyawa natrium klorida, logam Na, ditulis di depan, dan non-logam Cl, ini ditulis di belakangnya. Rumus senyawanya yaitu NaCl. Penamaan senyawa binernya di sini yaitu rangkaian nama logam dan nama non-logam diikuti dengan akhiran ida. Contohnya, yang tadi NaCl yaitu natrium klorida. Kemudian FeCl2, besi 2 klorida. Contoh yang lain yaitu Li2O, litium oksida. NaBr, natrium bromida. CSI, cesium iodida. BaCl2, barium klorida. Yang kedua yaitu senyawa biner dari non-logam dan non-logam yang juga sering disebut sebagai senyawa biner kovalen. Senyawa biner kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur dalam ikatan kovalen. Adapun aturan pemberian nama senyawa biner kovalen yaitu penamaan dimulai dari unsur non-logam pertama, diikuti nama unsur non-logam kedua yang diberi akhiran ida. Jika dua unsur non-logam dapat membentuk lebih dari dua jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani, yaitu suatu awalan yang sesuai dengan indeks dalam rumus kimia. Awalan Yunani ini menunjukkan jumlah atom tiap unsurnya. Berikut merupakan awalan Yunani. Mono artinya 1, di artinya 2, tri artinya 3, tetra artinya 4, penta itu 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, deka 10. Berikut merupakan contoh penamaan dari suatu senyawa yang mana di sini telah menggunakan awalan Yunani. Yang pertama di sini CO merupakan karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, NO nitrogen oksida, NO2 nitrogen dioksida, N2O dinitrogen oksida, N2O3 dinitrogen trioksida, N2O5 dinitrogen pentaoksida, PCl5 fosfor pentaklorida, P2O5 difosfor pentaoksida, SO2 belerang dioksida ataupun sulfur dioksida, SO3 belerang trioksida ataupun sulfur trioksida. Berikut merupakan contoh-contoh soal. Yang pertama yaitu namai senyawa berikut ini, yaitu NO2 dan N2O4. Kemudian yang kedua, dari senyawa yang ada, tulislah formulanya, yaitu di sini difosfor pentaoksida dan sulfur heksafluorida. Dari sini untuk NO2, namanya adalah nitrogen dioksida. Kemudian untuk N2O4 yaitu dinitrogen tetraoksida. Kemudian rumus dari difosfor pentaoksida yaitu P2O5. Sementara untuk sulfur heksafluorida ini yaitu SF6. Tata nama kimia yang telah kita bahas tadi adalah sesuai dengan aturan IUPAC yang mana disusun secara sistematis. Hanya saja ada penamaan yang tidak disusun secara sistematis yaitu nama umum. Nama umum ini tentu saja perlu kita hafal. Sebagai contoh di sini B2H6 yaitu diboran, SiH4 yaitu silan, NH3 ini amonia, PH3 fosfin, H2O air, H2S hidrogen sulfida. Sampailah kita pada penamaan asam.
Asam sendiri bisa kita definisikan sebagai zat yang melepas ion hidrogen H+ saat dilarutkan dalam air. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai penamaan asam biner. Asam biner ini biasanya mempunyai dua nama, yang mana nantinya untuk penamaan dibedakan apakah dia itu termasuk dari zat murni dan apakah dia sebagai zat terlarut. Sebagai contoh di sini HCl, dalam keadaan murninya kita kenal dengan hidrogen klorida dan saat terlarut kita sebut dengan asam klorida. Berikut merupakan contoh soal mengenai penamaan senyawa asam biner. Yang pertama yaitu namai senyawa berikut, yaitu HBr dan H2S. Dan yang kedua yaitu dari nama senyawa, tulislah formulanya, yaitu yang pertama di sini asam klorida dan yang kedua asam fluorida. Dari sini kita bisa jawab bahwa HBr ini namanya adalah hidrogen bromida apabila dalam keadaan murninya dan asam bromat apabila dalam larutannya. H2S di sini apabila dalam keadaan murninya dia namanya hidrogen sulfida dan apabila dalam keadaan larutannya di sini namanya adalah asam sulfida. Sementara itu dari nama asam klorida ini dapatlah kita tuliskan formula ataupun rumusnya yaitu HCl, fasanya di sini aqueous. Kemudian yang kedua di sini asam fluorida ini adalah HF, fasanya aqueous. Setelah kita pelajari bagaimana penamaan dari asam biner, di kesempatan ini akan kita pelajari bagaimana penamaan dari basa. Basa itu sendiri adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion hidroksi ataupun OH-. Penamaan mengikuti senyawa ion. Contohnya di sini NaOH, di sini namanya adalah natrium hidroksida. Kemudian BaOH 2 kali, di sini namanya adalah barium hidroksida. Yang ketiga di sini AlOH3, ini namanya adalah aluminium hidroksida. Pada kesempatan ini akan kita coba bahas mengenai penamaan senyawa organik. Namun sebelumnya akan kita pelajari pula sebenarnya senyawa organik dan senyawa anorganik itu bedanya apa? Senyawa karbon ataupun senyawa organik memiliki ciri-ciri yaitu membentuk ikatan kovalen, dapat membentuk rantai karbon, non-elektrolit, reaksi berlangsung lambat, titik didih dan titik leburnya rendah, larut dalam pelarut organik. Sementara untuk senyawa anorganik memiliki ciri diantaranya yaitu membentuk ikatan ion, tidak dapat membentuk rantai karbon, bersifat elektrolit, reaksi berlangsung sangat cepat, titik didih dan titik leburnya tinggi, larut dalam pelarut pengion. Setelah tadi kita bahas mengenai perbedaan antara senyawa karbon ataupun organik dengan senyawa anorganik, pada kesempatan ini akan kita bedakan antara senyawa karbon dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon yaitu senyawa yang mengandung tidak hanya unsur karbon dan hidrogen, tetapi juga unsur lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, ataupun halogen. Dari sini kita kenal beberapa senyawa, diantaranya adalah senyawa alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, alkanoat, alkil alkanoat. Sementara untuk senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen saja. Contohnya di sini adalah senyawaan untuk alkana, alkena, dan alkuna. Salah satu dari hidrokarbon yang kita kenal yaitu alkana. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n plus 2. N ini bisa berharga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh dari alkana, dari yang N-nya adalah 1 hingga N-nya sampai 10 di sini. Yang pertama di sini CH4 namanya adalah metana, C2H6 namanya etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16
heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Dalam senyawa organik kita kenal istilah gugus fungsi. Gugus fungsi adalah gugusan atom-atom yang menentukan sifat gas senyawa karbon. Berbagai reaksi kimia senyawa karbon dapat terjadi pada atom karbon atau atom lain yang terdapat pada gugus fungsi. Berikut merupakan gugus fungsional yang umum pada senyawa organik. Yang pertama yaitu gugus fungsi OH, deret homolognya alkohol ataupun alkanol. Rumus umum senyawanya ROH. Contohnya CH3OH dinamakan dengan metanol ataupun metil alkohol. Gugus fungsi selanjutnya yaitu O di tengah di sini, deret homolog alkoksi alkana ataupun eter. Rumus umum senyawanya ROR, contohnya CH3O C2H5 yang dinamakan dengan metoksietana ataupun etil metil eter. Gugus fungsi selanjutnya yaitu CHO, deret homolognya alkanal ataupun aldehid. Rumus umum senyawanya RCHO, contohnya CH3COH, namanya etanal ataupun asetaldehid. Kemudian gugus fungsi selanjutnya yaitu CO karbonil, deret homolognya alkanon ataupun keton. Rumus umum senyawanya RCOR. Contohnya CH3COCH3 dinamakan dengan propanon ataupun dimetil keton. Gugus fungsi selanjutnya yaitu COOH, deret homolog alkanoat ataupun asam karboksilat. Rumus umum senyawanya RCOOH. Contohnya CH3COOH. Dinamakan dengan asam etanoat ataupun asam asetat. Gugus fungsi selanjutnya di sini yaitu COO. Deret homolognya alkil alkanoat ataupun ester. Rumus umum senyawa RCOOR. Contohnya C2H5COOCH3. Bisa dinamakan dengan metil propanoat. Gugus fungsional selanjutnya yaitu ek ataupun halida di sini. Ek bisa F, Cl, Br, I. Deret homolog di sini haloalkana ataupun alkil halida. Rumus umum senyawanya Rx. Contohnya CH3Cl. Dinamakan dengan klorometana ataupun metil klorida. Rumus empiris merupakan rumus kimia yang menggambarkan perbandingan nilai bilangan bulat terkecil dari atom-atom penyusun suatu molekul. Beberapa senyawa yang berbeda dapat memiliki rumus-rumus empiris yang sama. Contohnya pada senyawa-senyawa C2H4, C3H6, C5H10. Kalau kita ambil perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana antara atom C dan H, pada semua senyawa tersebut akan didapatkan 1:2. Maka rumus empiris dari senyawa-senyawa tersebut adalah CH2. Rumus empiris bisa pula diartikan rumus rasio paling sederhana ataupun formula empiris yang menunjukkan rasio unsur yang muncul. Perbandingan jumlah atom-atom pada suatu molekul akan selalu setara dengan perbandingan mol unsur-unsur dalam membentuk suatu senyawa. Jadi dapat dikatakan juga bahwa rumus empiris juga menyatakan perbandingan bilangan bulat sederhana dari mol unsur-unsur dalam membentuk senyawa. Rumus empiris dapat ditentukan dari data, macam unsur dalam senyawa, yaitu analisis kualitatif, dan persen komposisi unsur, analisis kuantitatif. Di sini dibedakan antara rumus empiris dan rumus molekular. Sebagai contoh di sini, untuk rumus molekular H2O2, rumus empirisnya adalah HO. Jadi di sini untuk rumus yang menunjukkan rasio paling sederhana di sini dari H2O2 adalah HO. Kemudian
Rumus molekul N2H4, rumus empirisnya NH2. Untuk air ataupun H2O, baik rumus molekular ataupun rumus empiris ini adalah sama. Contoh yang lain yaitu seperti yang ditunjukkan pada slide di sebelah kanan di sini. Untuk rumus molekular CO2, rumus empirisnya CO2. Kemudian untuk rumus molekul N2O4, rumus empirisnya NO2. Rumus molekul dari P4O10, rumus empirisnya P2O5. Dan untuk rumus molekul C10H22, rumus empirisnya C5H11. Serta untuk C6H18O3, di sini rumus molekulnya nih C6H18O3, rumus empirisnya C2H6O. Kemudian di slide ini juga masih merupakan contoh daripada rumus empiris dan rumus molekul, yang mana di sini ada beberapa yang tadi telah disebutkan di slide sebelumnya, tapi ada pula yang merupakan contoh yang lain, seperti katakanlah benzen C6H6, di sini rumus empirisnya adalah CH. Sekali lagi untuk benzen, rumus molekulnya C6H6, rumus empirisnya adalah CH. Kemudian asetilen, rumus molekulnya adalah C2H2, sementara untuk rumus empirisnya adalah CH. Propana. Propana C3H8 itu adalah rumus molekulnya, sementara untuk rumus empirisnya adalah C3H8. Etana, rumus molekulnya adalah C2H6, rumus empirisnya adalah CH3. Kemudian untuk hidrogen peroksida, H2O2 untuk rumus molekulnya, sementara untuk rumus empirisnya adalah HO. Berikut merupakan istilah ion dan istilah senyawa ionik. Ion adalah suatu atom ataupun kelompok atom yang memiliki muatan, baik itu positif ataupun negatif. Sementara untuk monatomic ion ataupun ion monoatomik adalah satu atom yang memiliki muatan positif ataupun muatan negatif. Kation adalah ion yang memiliki muatan positif karena telah kehilangan satu ataupun lebih elektron. Anion adalah ion dengan muatan negatif karena telah memperoleh satu ataupun lebih elektron. Berikut merupakan contoh ion monoatomik yang umum kita kenal dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 1B, 2B, 6B, 7B, dan 8B, seperti yang terlihat pada layar. Pada slide ini dibahas mengenai senyawa ion. Senyawa ion terdiri dari suatu kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Nama anion tunggal sama dengan nama unsur non-logam yang diberi akhiran ida. Nama anion beroksigen diberi akhiran -at apabila jumlah oksigennya banyak, dan akhiran -id apabila jumlah oksigennya sedikit. Jika unsur dapat membentuk lebih dari 2 anion oksigen, yang terendah ditambah hipoid dan yang terbanyak ditambah per-at. Contoh dari senyawa ion, yang pertama di sini SO3 2-min. Jadi muatannya 2-min di sini. Namanya sulfit. Kemudian SO4 2-min. Namanya sulfat. Sementara untuk contoh yang lain yaitu ClO-min, namanya hipoklorit. Untuk ClO2-min, klorit. ClO3-min, klorat. Dan untuk ClO4-min, namanya perklorat. Perlu diketahui bahwa rumus senyawa ion itu kation dituliskan di depan, sementara nama senyawa ionnya yaitu rangkaian nama kation dan anion tanpa angka indeks. Contohnya, NaNO3, natrium nitrat, Al2SO4 3 kali, aluminium sulfat. Penamaan ion positif ataupun kation. Sebagai contoh di sini, aluminium apabila dia telah melepaskan elektronnya menjadi Al3+,
maka nama Al3+ yaitu ion aluminium. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk nama ion positif yaitu kata ion ditambah dengan nama unsur induknya. Contoh yang lain yaitu untuk golongan 1A, atom litium apabila melepaskan elektron menjadi Li+, namanya ion litium. Atom natrium apabila melepaskan satu elektron menghasilkan Na+, namanya ion natrium. Untuk golongan 2A, Mg ataupun magnesium, apabila telah melepaskan dua elektronnya menghasilkan Mg2+, namanya ion magnesium. Untuk Ca ataupun kalsium, apabila melepaskan dua elektronnya menjadi Ca2+, namanya menjadi ion kalsium. Untuk golongan 3 seperti yang telah tadi saya sebutkan, yaitu di sini aluminium melepaskan 3 elektronnya menjadi Al3+. Nama dari Al3+ ini adalah ion aluminium. Penamaan ion yang bermuatan positif ataupun kation pada golongan B, yaitu ion ditambah dengan nama unsur induknya ditambah dengan bilangan oksidasi dari unsur induk. Sebagai contoh di sini yaitu golongan 1B, tembaga ataupun Cu, apabila dia telah melepaskan satu elektronnya menghasilkan Cu+, maka namanya adalah ion tembaga 1 ataupun ion kupro. Cu apabila dia telah melepaskan dua elektronnya sehingga terbentuk Cu2+, maka namanya menjadi ion tembaga 2 ataupun ion kupri. Contoh yang lain yaitu Ag ataupun perak di sini apabila telah melepaskan satu elektronnya menghasilkan Ag+, namanya menjadi ion perak. Untuk golongan 2B, sebagai contoh yaitu Zn ataupun Seng. Di sini apabila telah melepaskan dua elektronnya menjadi Zn2+, namanya yaitu ion Seng. Kemudian untuk golongan 8B, sebagai contoh yaitu Fe ataupun besi, apabila telah melepaskan dua elektronnya, terbentuklah Fe2+, sehingga namanya menjadi ion besi 2 ataupun ion ferro. Apabila Fe ini atau besi ini telah melepaskan 3 elektronnya sehingga membentuk Fe3+, maka namanya menjadi ion besi 3 ataupun ion feri. Penamaan ion yang bermuatan negatif ataupun anion. Sebagai contoh yaitu oksigen, apabila dia telah menangkap 2 elektron menghasilkan O2-, nama daripada O2- ini yaitu ion oksida. Penamaan untuk ion negatif ataupun anion yaitu ion ditambah dengan nama diturunkan dari nama unsur induk ditambah dengan akhiran ida. Contoh yang lain yaitu untuk golongan 5A yaitu di sini nitrogen apabila telah menangkap 3 elektron menghasilkan N3-, namanya ion nitrida. Contoh yang lain untuk golongan 7A yaitu Cl ataupun klor, di sini apabila dia telah menangkap satu elektron menghasilkan Cl-, nama Cl- ini tidak lain adalah ion klorida. Senyawa ionik merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan ionik. Senyawa ionik merupakan senyawa netral, sehingga jumlah muatan kation dan anionnya adalah 0. Pemberian nama untuk senyawa ionik menurut IUPAC adalah penggabungan antara nama ion positif dan ion negatif, di mana jumlah atom dalam senyawa tidak dihitung, jadi tanpa menggunakan awalan, baik itu mono, di, tri, dan seterusnya. Sekali lagi, nama senyawa ionik yaitu nama ion positif ditambah nama ion negatif tanpa menggunakan awalan, baik mono, di, tri, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini yaitu senyawa ionik yang terbentuk dari ion aluminium dan ion oksida di sini membentuk Al2O3. Namanya di sini adalah aluminium oksida. Kemudian contoh yang lain yaitu senyawa yang terbentuk dari ion kalsium dan ion fosfat di sini membentuk Ca3PO4 dua kali. Namanya yaitu kalsium fosfat.
Berikut merupakan contoh soal terkait dengan penamaan senyawa ionik. Tulis rumus empiris untuk senyawa yang terbentuk dari ion aluminium dan ion bromida. Senyawa yang terbentuk dari ion barium dan ion fosfat. Senyawa yang terbentuk dari ion magnesium dan ion nitrat. Senyawa yang terbentuk dari ion amonium dan ion sulfat. Untuk yang pertama di sini, yaitu senyawa yang terbentuk dari ion aluminium dan ion bromida, yaitu AlBr3, ataupun kita namakan dengan aluminium bromida. Sementara untuk senyawa yang terbentuk dari ion barium dan ion fosfat, yaitu Ba3PO4 dua kali, ataupun kita namakan dengan barium fosfat. Kemudian senyawa yang terbentuk dari ion magnesium dan ion nitrat, yaitu MgNO3 dua kali. Namanya yaitu magnesium nitrat. Untuk senyawa yang terbentuk dari ion amonium dan ion sulfat, yaitu NH4 dua kali SO4, yang kita namakan dengan amonium sulfat. Untuk mudahnya dalam penamaan senyawa ion yang perlu kita perhatikan atau cermati, yaitu namai kation, kemudian namai anion. Cek nama dari kation, apakah dia itu masuk golongan A, maka namanya tidak berubah. Kemudian, jika logamnya transisi ataupun golongan B, dilihat muatannya dengan angka Romawi. Jadi di situ nanti dituliskan muatannya dengan angka Romawi. Contoh soal terkait dengan penamaan senyawa ionik, baik itu dari golongan utama ataupun golongan transisi. Yang pertama di sini KMNO4. KMNO4 di sini namanya adalah kalium permanganat. Kemudian Sr3PO4 dua kali, di sini namanya adalah strontium fosfat. Kita lihat sebenarnya, baik untuk yang KMNO4 maupun Sr3PO4 dua kali, untuk K dan Sr itu adalah golongan A. Sementara di sini untuk contoh yang ketiga, yaitu CONO3 dua kali, ini adalah golongan transisi ataupun golongan B di sini, maka namanya di sini kita lihat kobal 2 nitrat. Jadi di sini namanya kobal 2 nitrat. Di sini ingat, kobal itu golongan transisi, sehingga namanya di sini ditambahkan atau ditunjukkan dengan bilangan ataupun angka Romawi di sini untuk bilok atau muatan daripada kobalnya. Contoh selanjutnya di sini masih golongan transisi, yaitu untuk Fe. Jadi FeSO4 di sini namanya adalah besi 2 sulfat. Sekali lagi di sini ada bilangan Romawi untuk menunjukkan muatan ataupun bilok daripada senyawa ionik tersebut. Berikut ditampilkan contoh-contoh dari nama sistematik ataupun nama umum dari beberapa senyawa yang umum untuk senyawa anorganik. Dari H2O ataupun air, NH3 amonia, kemudian CO2 untuk karbon dioksida, NaCl, natrium klorida, N2O, CaCO3, dan seterusnya. Ini bisa dilihat pada slide. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.